kita bisa menggunakan fungsi menu operasi dengan shape ini. Jadi kita buat sendiri bentuknya. Misalkan bentuknya kok nggak sesuai, bisa dibuat sendiri dengan menu-menu ini. Jadi fungsi menu operasi dengan shape ini bisa diklik di tab developer, kemudian operation. Kalau menunya ini, kalau di klik ini harus diaktifkan dulu dua shape-nya. Jadi buat dulu shape-nya misal kotak dan bulatan, nanti di blok, kemudian bisa aktif menu-menunya ini. File, option, kemudian customize ribbon, kemudian klik add, oke. Di sini kalau nggak tampil ya, coba dilihat dulu. Ini ada union, fragment, combine, intersect, subtract, join, trim, dan offset. Nanti kita lihat di sini di tab developer. Coba ada tidak di video kalian? Tab developer, operation. Ada Bu, tapi jadi satu di bagian tab home Bu. Oh, tidak. Ada Bu. Yang lain ada? Kalau nggak ada, diaktifkan dulu. Nanti kategorinya. Ada Bu. Kategoris, map and preference. Pilih yang mana nih? Saya pilih coba yang belum ada sepertinya. Ini Visio 2013 ya. Maaf dari tadi nih ya. Jadi tadi untuk kayak ulang aja ya. Setelah
setelah di add, kita bisa buat dengan membuknya dulu, di drag dulu. Kotak, misalnya ini lingkaran, terserah ya kalian mau nyoba yang mana. Ini saya cuma menjelaskan fungsinya. Ini di blok dulu, baru aktif operationnya, kemudian bisa diklik yang mana. Misal ini combine, ini jadinya seperti ini. Nah, kita bahas satu persatu. Tadi ya bisa tampil. Ini yang pertama union. Ini akan menggabungkan beberapa shape menjadi satu shape utuh. Jadi menghilangkan garis lain yang tidak diperlukan. Ini kan antara lingkaran dan ini apa namanya, belah ketupat ya. Ini belah ketupat langsung jadi satu. Jadi garis yang punyanya belah ketupat ini hilang. Jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk yang union. Dan ini yang combine. Ini menggabungkan beberapa shape jadi satu, tapi potongannya akan menjadi transparan. Ini potongannya jadi transparan. Jadi kita harus merencanakan, membayangkan dulu seperti apa gambar yang akan dibuat. Mungkin bisa dicoret-coret dulu. Kalau misalkan ada gambar yang tidak ada di stencil tadi ya, stencilnya bisa dibuat seperti ini. Kemudian bisa ada lagi juga subtract, ini akan memotong bagian shape yang pertama dengan shape yang kedua. Jadi di sini bulatan dan belah ketupat, ini kemudian memotong ya belah ketupatnya, hasilnya sisanya ini. Jadi urutannya ini akan berdasarkan urutan yang di drag. Ini kan yang tadi yang di drag yang pertama lingkaran, kemudian baru belah ketupat. Yang dipotong adalah yang lingkarannya, yang memotong adalah yang belah ketupat. Kalau ini yang ininya dulu, yang belah ketupatnya dulu yang dibuat, kemudian baru lingkarannya. Jadi kalau yang subtract ini tergantung yang mana yang pertama diklik. Yang subtract ini ya intersect. Ini menghasilkan sebuah shape baru, hasil perpotongan antara beberapa shape yang dipilih. Ini perbedaannya ya, nanti bisa digunakan. Kemudian selanjutnya fragmen. Ini menghasilkan sejumlah shape baru yang dapat dipisah-pisah. Jadi silakan dicoba. Ini terus jadinya bisa dipisah-pisah seperti ini. Ini yang hasilnya nanti akan seperti ini. Hasilnya yang ini, kemudian itu potongan-potongannya bisa dipisah-pisah, bisa digeser-geser seperti ini. Untuk yang fragmen. Kemudian ini yang join. Ini jadi transparan semua kalau yang join. Ini yang offset. Ini membuat garis atau kurva secara paralel di sebelah kanan dan kiri shape. Jadi hasilnya yang ini, yang dibuat pertama itu ini sebenarnya gambarnya itu sebenarnya ini dulu, dan setelah dipilih offset jadi seperti ini. Kemudian ini trim. Kalau yang tadi offset tadi join tadi masih jadi satu set seperti ini. Yang trim ini seperti yang join tapi dia jadi terpisah-pisah garis-garisnya. Begini penjelasan yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Ada stencil, ini sekumpulan master step, kemudian master step ini adalah sebuah step dalam stencil,
Shape adalah bangun yang terdiri dari sebuah garis-garis yang terbuat dari tadi ya yang fungsi-fungsinya tadi yang dari developer operation. Ya kemarin saya sudah kirim video untuk mengganti judul background ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk tadi fungsi-fungsi operasinya? Apakah sudah jelas? Belum. Jadi kemudian kalau sudah dibuat, jadi bisa. Jadi kalau sudah dibuat shape-nya menggunakan menu tadi ya, ini bisa diklik shape-nya, kemudian klik tab developer new stencil. Jadi untuk bisa digunakan ya tadi tahapannya dibuat dulu baru bisa digunakan. Ini bisa kalau sudah membuat seperti ini nanti dipanggil lagi bisa. Jadi stensilnya akan tetap berada di jendela stensil. Klik tab developer, new stencil, akan muncul stencil baru, tinggal di drag shape-nya. Seperti ini. Ini sudah dibuat, kemudian bisa di drag ke sini, ke ini terus langsung jadi namanya ini stencil 6. Jadi ini bisa digunakan, bisa dipanggil di more shape. Kalau kalian buat di dokumen baru visionya bisa digunakan kembali. Jadi itu untuk menggunakan dari tadi yang sudah dibuat gambar shape-nya yang baru. Kemudian ini contoh-contoh Dena, ini zona rumah, ini menggunakan visio. Kemudian ini Dena kantor ya, ruang kantor, dari hasilnya seperti ini dibuat di visionya seperti ini. Biasanya visio ini juga dibuat untuk perencanaan ya. Kalau yang ini simbol pintu. Untuk di stensilnya sendiri sudah ada keterangannya ya. Ini berupa apa? Ini adalah tanaman, misal dibuat ada tanaman. Kemudian office furniture, ini ada meja, sebagainya, ada kursi. Nah, ini yang seperti ini bentuknya ini adalah pintu. Ini pintu. Ini bisa digunakan, bisa dibuat latihan. Nanti bisa dibuat sebagai latihan ya ini. Untuk setelah Lebaran sudah tatap muka langsung ya, nanti kita pakai lab komputer ya? Iya, Bu. Nanti kalau ini mau latihan di sana bisa. Kemudian ini denah lokasi. Nah ini kalau kalian nanti membuat perancangan pabrik, ini contoh tata letak. Ini contohnya pabrik hidrogen peroksida. Jadi ini pakai skala, ini skala 1:1000. Di dalam sebuah pabrik itu enggak cuma alat proses ya, ada perkantorannya untuk karyawannya, ada misalkan ada perpustakaan, masjid, kantin, parkir, dan sebagainya. Ini yang alat-alat prosesnya itu di sini.
Kemudian biasanya ada area perluasan. Jadi sebelum pabriknya didirikan harus memikirkan lokasinya itu harus bisa memuat area perluasannya juga. Biasanya area perluasan besarnya sama dengan area proses. Ini untuk menambah kapasitas pabriknya. Kemudian untuk tugasnya ini membuat denah voltage nuklir menggunakan directional map 3D. Ini karena kalian lebih contoh yang aktualnya mungkin lebih akan bisa mengerti jika menggambar yang sudah diketahui ya. Jadi politeknik nuklir jadi gambar. Kira-kira bisa membayangkan nggak? Ini contohnya, contoh denahnya. Nanti sekali lagi saya tegaskan jangan ini ya, jangan mengganti nama tugas teman yang lain. Jadi kalian harus membuat sendiri-sendiri karena kan kelihatan kalau cuma ganti nama. Kadang malah ada yang belum diganti namanya, tapi dia nama filenya aja diganti, dikirim. Hati-hati ya. Maaf sebentar ya. Kemudian ini ada kategori yang schedule. Ini enggak terlalu dipakai. Ada kalender, Gantt chart, pie chart, dan timeline ini. Ini bisa dipakai juga di saat kalian mungkin di pekerjaan kalian mungkin ada yang membutuhkan. Itu mana? Ini untuk Gantt chart, ini jadwal aktivitas yang berisikan aktivitas dan panjang waktunya. Biasanya untuk menjadwalkan satu proyek. Kemudian untuk pie chart, ini diagram langkah-langkah kegiatannya agar nanti dapat dievaluasi. Dan juga ini timeline, diagram tahapan suatu proses. Ini contoh yang kalender. Ini yang Gantt chart. Jadi di prosesnya itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Ini misalkan ada yang pertama nyari lokasi, kemudian nyari investasi, kemudian baru dibangun pabriknya dan seterusnya. Itu yang Gantt chart. Ini yang pie chart, bentuknya seperti ini. Dan ini yang timeline. Ini juga nanti bisa digunakan untuk pelatihan. Jadi untuk tugasnya yang denah lokasi saja, denah lokasi SPPS.
Apakah ada pertanyaan sampai sini? Belum? Apakah Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk denah poltek nuklirnya itu hanya sebatas lingkup masjid atau bisa ditambahkan untuk di kantor PSTA-nya ya, Bu? Atau cukup hanya seperti contoh ini, Bu? Kalau wajibnya, tugasnya yang STM saja, tapi kalau ada yang mengetahui yang PSTA boleh ditambahkan. Jadi itu nanti nilai plus saja. Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi? Ada? Mana? Ada lagi? Ini secara singkat saja ya nanti, karena nanti sudah tatap muka kita bisa main-main lebih banyak di lab komputer nanti. Bisa lihat kalian menggunakan fisika. Kalau sudah nggak ada pertanyaan bisa kita tutup ya, bisa kita cukupkan sekian. Oke, terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.